Ibu-ibu udah siap? Aduh, punten banget ya, hari Senin teh kenapa ya suka gini terus? Hari Senin tuh kayaknya beda deh dengan hari-hari yang lain. Padahal mah sama aja ya Senin tuh. Kadang-kadang Senin tuh jual macet, jual riweuh, jual hektik gitunya. Hari Senin teh padahal mah ya harusnya sama gitu ya. Tadi kita juga sempat ada miskom ya, ini karena konsumsi kenapa di drop di puskesmas ya, harusnya kesini gitu. Terus dan satu dan lain halnya juga kita harus tadi upacara dulu ya. Oke, kalau begitu ibu-ibu pada Posyandu Dahlia 3 udah hadir, mana lambai tantangan? Menyerah? Hai katanya ya. Hai ibu-ibu semua. Ini udah pada kenal kan ibu-ibu kadernya? Udah tepuk tangan. Masih semangat? Masih ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bersama bisa hadir di pertemuan tempat Posyandu Dahlia 3 RW 2 Kelurahan Sukahaji ya. Baik, ibu-ibu semuanya tahu ini acara apa? Penyuluhan ya, betul. Kami dari PTD Puskesmas Sukahaji mengucapkan selamat datang ya, dan terima kasih ada atas peran serta dan kehadirannya pada acara kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan produksi dan KB praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Nah, kegiatan ini merupakan dalam rangka sosialisasi tentang layanan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB ya, ibu-ibu semua, menjaga kesehatan reproduksi, kemudian juga praktik P2GP. Ada yang tahu P2GP apa? Ya tahu, nanti tanyain ya ke teman-teman bidan yang dari Puskesmas Sukahaji. Dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Nah, mohon maaf nih, di wilayah kita ada yang penyandang disabilitas tidak? Ada ya. Terus kemudian di wilayah kita ada kasus kekerasan tidak? Alhamdulillah enggak ya, namun kita selalu berupaya untuk mencegah dan menghindari dari adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Ini kenapa sih harus perempuan lain yang dapat kekerasan tuh? Nanti coba tanya. Kenapa ya? Gak tahu saya juga. Sebenarnya apa ya, kekerasan mah bisa ke siapapun ya, tapi naudzubillah dari jangan sampai ya. Namun kita berkumpul di sini merupakan dalam rangka upaya mencegah dan menghilangkan hal tersebut ya. Kekerasan itu sama halnya dengan bully, tahu kan bully? Bullying ya, tindakan bullying maupun secara verbal, secara fisik ya, apalagi secara fisik ya udah jelas itu mah. Secara verbal nih sering banget ya secara verbal. Tahu ibu bullying secara verbal kayak gimana? Tahu ya, menghina kayak gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB dan kebersihan serta kesehatan reproduksi. Melalui KB ini diharapkan bisa membantu penurunan angka kelahiran yang berlebihan. Ya, di sini ada yang anaknya 10. Anaknya 10 ada ya. Sampai harusnya pakai ya, sehingga dapat membangun keluarga yang sejahtera dan lebih sehat. Kemudian kekerasan pada perempuan dan anak dapat mempengaruhi mental, fisik, emosional dan tidak stabil. Kemudian kesehatan disabilitas penting adanya dukungan secara individual dan partisipasi aktif
dari mereka dalam mengambil keputusan. Kita ya yang mohon maaf bukan penyandang disabilitas harus lebih aware gitu, harus lebih menghargai, harus lebih menganggap diri kita tuh ada penyandang disabilitas loh, harus diutamakan hak-haknya, hak-hak dasar sosial ya, seperti itu. Oke, kalau begitu sebelumnya ada Ibu RW, ada Ibu RW. Ibu RW kita minta sambutannya ya untuk menyapa para warga-warga masyarakat sekitar setempat. Masyarakat ini kita undang itu usia produktif, remaja, dan pasangan usia subur ya. Yang subur ternyata bukan tanaman aja ya, yang subur manusia juga subur. Oke, kalau begitu Ibu RW 02 Sukahaji kami persilakan. Pakai bu, biar kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidan, terus petugas masuk ke haji. Yang saya hormati ibu-ibu kader, ibu-ibu kader yang saya hormati dan saya cintai, warga 02. Alhamdulillah dalam acara ini acara bagus ya Pak, acara bagus buat kita kan. Nanti kalau misalkan ada ulasan kayak gini, kita sebagai perempuan lebih apa ya? Nanti ada pemahaman buat mencegah kekerasan sama apa ya tadi, sama Penyuluhan KB. Nah, nyala ya KB. Nah, alhamdulillah. Jadi apa tuh jangan jadi nervous sih buat orang kayak gini. Gak apa-apa bu, santai bu. Alhamdulillah pada warga mudah-mudahan dalam nanti atau misalkan pasang tiga Itu bukan di atas. anak sini kita bisa ini ya, bisa jadi wawasan buat kita ke depannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu Bidan, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu RW kita ya. nggak kenal, masa nggak kenal ya? Oke, baik, selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti ya. Acara inti kita tentang penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi DKB, praktek P2BP, dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pelayanan kesehatan produksi KB dan P2BP ya, yang disampaikan oleh siapa? Udah pada tahu bidang kita? Oke, tidak Amalia ya, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kan bu? Udah pada sarapan belum ya? Belum. Tapi udah dikasih snack kan? Sekali lagi coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aku. Sekali lagi ya. Ya, kalau nggak satu tadi tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru guys ya, RW 2 Sukahaji. Alhamdulillah, hatur nuhun saya ucapkan kepada Bapak Asep selaku pembawa acara yang telah memberikan waktunya dan tempatnya kepada saya sebagai narasumber di penyuluhan Kespro dan KB serta praktek P2BP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.
Dan hatur nuhun pisan kepada perangkat RW, RT, ibu-ibu kader, anu gelis, ya, anu soleha, ibu-ibunya juga ya, ibu-ibu warganya semangat pisan ya. Saya datang ke sini udah pada datang ibu-ibunya, wah luar biasa ya. Udah pada mandi belum ibu? Betul ya. Ada yang belum? Aduh, karena saya semangat ya, harus terus sampai di sini. Bu, biar mempersingkat waktu ya. Udah kenalkan ya tadi nama saya Bidadina ya Bu ya. Nah di sini saya akan memberikan penyuluhan. Ibu-ibu nggak akan disuntik, anak-anaknya juga nggak disuntik. Ya, suruh dengar gitu ya. Tapi kalian Bu dengarnya jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, dan saya harapkan dikasih penyuluhan, dilengkapi dan dipraktekkan. Ya, oke siap ya Bu ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini Bu. Din. Ada yang tahu nggak Bu? Kesehatan reproduksi apa Bu artinya? Nih Bu. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial terkait fungsi reproduksi. Mencakup pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan pemahaman proses reproduksi. Yang Ibu tahu alat reproduksi itu apa Bu? KB, alatnya Bu, alat reproduksi yang ada di dalam tubuh kita. Rahim, betul. Vagina, betul. Terus Bu, kalau laki-laki apa ya Bu? Ini kan ada yang laki-laki ya? Penis, betul ya. Bu, ini jangan tabu ya. Ini memang luar sana yang harus kita tahu ya, antara alat reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki. Nah ini Bu, dari alat reproduksi wanita ada gambarnya ya Bu ya. Ini vagina yang bagian luar. Jadi ada alat reproduksi luar, ada reproduksi di dalam. Kalau yang luar ada yang namanya bibir luar, labia mayora nama medisnya. Yang kedua ada bibir dalam. Lalu ini labia minora. Terus ada clentit atau klitoris ya Bu ya. Kemudian yang keempat ada lubang kemaluan atau vagina. Yang di dalam nih Bu, apa Bu yang di dalam? Ada cervix atau mulut rahim. Biasanya ini kalau kita pasang IUD ya Bu ya, suka dibuka pakai foto bebek. Oh Bu, ternyata ini mulut rahimnya ada sariawannya. Suka ada yang kayak gitu kan ya, Bu Bidan ngejelasin. Ini kan tapi di dalam, bukan di luar. Kalau ibu-ibu di rumah cuma bisa meraba ini nih, yang bagian luar ya. Kemudian ada rahim. Rahim ini tempatnya dedek bayi ya. Kemudian ada 2 buah saluran telur atau tuba falopi ini Bu. Nah, ini nih, yang ke sini sama ke sini ini namanya saluran tuba. Ini juga nggak bisa kita raba ya Bu ya, karena ada di dalam. Next. Nah ini Bu, alat reproduksi pria. Ada anaknya yang laki-laki kan di sini? Nah Bu, ini ada zakar atau penis. Kemudian ada buah kelir atau testis. Kemudian ada saluran kencing, uretra, ada kelenjar prostat, ada kelenjar seminalis. Kelenjar seminalis dan prostat merupakan alat reproduksi pria bagian dalam, karena yang luar yang teraba hanya penis dan testis. Yang panjangnya sama ya kayak buah salak ya Bu ya. Nah, apa ya Bu ya? Udah paham ya? Nah itu perkembangan fisik seksual. Faktor-faktornya apa sih yang mempengaruhi perkembangan fisik seksual? Nilai norma, perlakuan lingkungan. Kemudian perubahan fisik. Biasanya kalau laki-laki Bu, perubahannya pada apanya Bu? Suara, benar. Terus selain itu? Mimpi basah, betul. Tumbuh
Jakun, betul. Tumbuh rambut di daerah kemaluan. Daerah jakun, ini aku janggut ya. Kumis, ya. Terus dadanya semakin hidung, ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan apa Bu? Menstruasi, betul sekali. Selain menstruasi, payudara membesar. Terus timbul juga rambut-rambut di daerah kemaluan. Tuh. Nah, ini Bu tadi. Kalau perempuan ada haid atau menstruasi. Proses alami yang mengikuti siklus bulanan. Biasanya menstruasi yang normal berapa hari Bu? 28 hari sampai 35 hari. Ya, kalau kurang dari 28 hari berarti ada apa-apa, curiga. Ya, lebih dari 35 hari juga kemungkinan ada sesuatu juga. Ya, jadi yang normal itu dari 28 sampai 35 hari ya. Oke. Nah, nih Bu, biar sehat pas menstruasi apa aja sih Bu? Betul, banyak minum air putih, konsumsi sayur dan buah. Kami rata-rata sekarang lain sayur dan buah ya Bu. Sebelah udah ngerti sih Bu teh. Ayo nama sebelah, bakso, cireng, bakso ya Bu ya. Nah itu padahal mah harus konsumsi sayur dan buah. Sebelahnya pakai sosis. Oh gitu, bagus. Berarti dia sehat dah. Jangan sampai sebelah kerupuk. Ya, aduh itu nggak sehat banget ya. Terus ini Bu, mengkonsumsi makanan dengan kadar zat besi tinggi. Nah, makanan yang mengandung kadar zat besi tinggi apa Bu? Bayam. Terus itu brokoli. Terus hati angkola, betul sekali ya. Jadi ada dari buah, ada dari sayuran, ada juga dari protein. Ya, kalau yang sayurannya yang berwarna hijau, mau kangkung, mau brokoli, mau bayam, ya itu mengandung zat besi. Kalau dari proteinnya itu hati, mau hati ayam, hati sapi, ya itu semua mengandung zat besi. Kalau buah-buahannya, buah bit, Bu, tahu buah bit? Nah, itu juga mengandung zat besi yang tinggi ya. Kemudian ini Bu, mengkonsumsi suplemen tambah darah. Nah ini biasanya dikonsumsi sama siapa Bu? Ya, anemia, betul. Sama ibu hamil ya. Ibu hamil itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah. Minimal berapa Bu? 1 kali 1 hari, yaitu 90 tablet ya selama hamil. Kemudian mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jadi saat menstruasi maupun gak menstruasi juga harus ganti pakaian dalamnya ya Bu ya, minimal 2 kali sehari. Tidak disarankan membersihkan organ reproduksi dengan sabun kualitas. Di sini siapa nih yang suka membersihkan vaginanya pakai sabun? Kita tidak menganjurkan untuk membersihkan dengan sabun-sabun sirih. Ya, yang kayak TV, ya kayak gitu. Nah itu kan tidak diperbolehkan. Karena apa? pH-nya tidak sesuai dengan pH di dalam vagina. Karena di vagina itu ada bakteri yang asam, ada bakteri yang basah. Ya, kemudian ada bakteri yang baik, ada bakteri yang buruk. Kalau ibu bersihkan semuanya dengan sabun merek Persik atau apa segala macam yang ada di toko-toko, kemungkinan besar bakterinya akan mati semua. Nah, kalau bakterinya akan mati semua, rawan terjadi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Tidak ada tentara-tentaranya, karena tentaranya dibersihkan gitu. Jadi meninggal. Kalau sudah meninggal ada bakteri dari luar cepat sekali masuk, timbulnya apa? Keputihan, bau, gatal, ya Bu ya. Kalau tidak diobati bisa menjadi penyakit radang panggung. Biasanya suka nyeri bagian kanan dan bagian kiri, ya itu. Jadi yang paling bagus memang kalau di rumah daun sirih benar-benar direbus ya Bu ya. Nah, boleh anak-anak kuku, boleh ya. Tapi kalau untuk membeli-beli dari luar mah Bu, yang disarankan satu merek ada namanya Lactasid, warna pink. Kenapa? Boleh pakai air sedikit, terus ada busanya baru dicekokin. Ya, kalau selain itu tidak disarankan. Ya, karena pH-nya tidak
buang ya. Kemudian ini Bu, ganti pembalut setiap 4 jam. Siapa di sini yang ganti pembalutnya cuma sehari 2 kali? Wajib ya, maksimal itu 4 jam diganti ya. Kemudian membersihkan organ kewanitaan. Nah ini Bu, penting banget. Biasanya kita suka kebalik, mau bersihin dari belakang ke depan, padahal harusnya dari depan ke belakang, yang dari atas ke bawah. Karena apa? Kalau dari bawah ke atas, kotoran yang dari anus feses bisa masuk ke dalam vagina, itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau cebok dari atas turunin ke bawah, ya, jangan dari bawah ke atas. Mungkin sama ini kan kebalik ya, ya nggak? Dari bawah ke atas. Sekarang nggak boleh Bu ya, dari atas ke bawah, biar si kotorannya itu ke bawah, bukan masuk ke dalam vagina ya. Oke, terus ini Bu, metode pencegahan hand stroke. Kenapa sih ibu saya mau ngasih penyembuhan KB tapi harus ada kesadaran reproduksi dulu? Karena biar ibu itu tahu dulu sebelum di KB kan tahu dulu ya reproduksi kita tuh apa aja sih ya, baru nanti ke KB-nya. Oke, nah ibu, apa itu KB? Ada yang tahu Bu KB itu apa? Keluarga berencana ya. Nah, keluarga berencana itu usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuat beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Yang ibu tahu KB itu ada apa aja sih Bu? Suntik, benar. Terus implan, terus IUD, terus steril, betul. Steril, iya betul ya. Terus selain itu ada lagi nggak Bu? Kondom, saya kan tinggalannya. So kalau di dapat Alfamart ya, di dekat kasir Supra. Nah, vasektomi betul, itu steril untuk laki-laki ya. Kalau yang perempuan namanya tubektomi ya. Oke. Nah ini Bu, prinsip KB itu apa aja sih ya tadi ya? Untuk mencegah kehamilan, untuk mengatur jarak kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran lagi sama. Ya, terus nah ini Bu alat-alatnya. Tadi dengar ya yang Ibu sampaikan, ada implan, ada IUD, ada suntik, ada pil, ada kondom, vasektomi, tubektomi, sama metode aminorelatasi. Metode aminorelatasi itu apa Bu? Menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan itu bisa menjadi alat KB. Ya, asalkan dengan syarat menyusuinya secara terus-menerus, sejam sekali, tidak dicampuri dengan air atau makanan tambahan yang lain, hanya ASI tok. Ya, itu bisa menjadi alat KB kontrasepsi. Ya, oke. Nah nih Bu, kontrasepsi itu ada yang hormonal, contohnya pil, suntik, susu atau implan. Kalau pil mah udah pada paham ya biar diminum tiap hari. Kalau suntik, pinter, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau implan, ya di lengan ya, ya yang dimasukin ke dalam lengan sebelah kiri. Oke. Nih Bu, pil juga ada 2. Ada pil KB biasa atau kombinasi dan pil KB untuk menyusui. Bedanya apa Bu pil KB menyusui sama pil KB kombinasi? Ada yang tahu? Coba. Gimana Bu? Kalau pil menyusui apa Bu? Untuk ibu-ibu yang nggak menyusui, jadi untuk ibu yang menyusui supaya hasilnya tetap berjalan. Nah, berarti apa tadi pil? Pil KB menyusui. Kalau yang pil KB biasa apa? Untuk ibu-ibu yang sudah menyusui. Ya. Kalau kita di sini ya ibunya. Jadi Bu, kalau yang menyusui itu wajib menggunakan pil KB ya, menyusui atau namanya lactating. Ya, mereknya banyak Bu, ada andalan, ada macam-macam lah ya. Nah, kalau yang lagi
tidak menyusui boleh menggunakan pil kombinasi. Kenapa yang menyusui tidak boleh menggunakan pil kombinasi? Karena hormonnya akan mempengaruhi asinya akan berkurang gitu ya. Jadi nggak boleh kalau lagi menyusui pakainya pil kombinasi gitu ya. Wajib menggunakan pil yang laktasi yang tidak menyebabkan asinya sedikit. Oke. Nah ini pil juga ada 2 jenis, ada yang 28 hari diminum setiap hari, ada yang 21 hari diminum di hari ke-5. Bukan kadang-kadang pil makannya gini ya, ada yang warna putih, ada yang warna kuning ya. Nah yang warna putih ada yang tahu nggak apa? Yang mawet, kandungannya apa Bu? Kandungannya apa Bu? Ada kandungannya nggak? Ada yang warna putih? Apa Bu kandungannya? Nah kalau yang putih itu tidak ada kandungannya, hanya vitamin. Namanya biasanya placebo kalau kita sebut. Ini tuh placebo ini diminum ketika haid Bu, pas lagi mens. Padahal pas lagi mens juga kan itu lagi gak subur nih, tidak perlu diminum juga tidak apa-apa. Iya, ya. Yang penting itu mens. Oh, saya nggak usah minum nih yang kuningnya. Begitu mensnya berhenti, ibu-ibu langsung boleh minum yang kuning. Biasanya kan ada harinya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kalau ibu bingung, gak usah katakan ke hari, karena kan kita menstruasinya beda-beda. Ya, ada yang menstruasinya dari hari Minggu sampai hari Rabu, ada yang menstruasinya hari Senin sampai hari Jumat, gitu ya. Jadi pokoknya kan Bu patokannya, kalau beli pil ada warna putih cuma 5 atau 7 tablet sama warna kuning, berarti yang warna putih yang 7 tablet itu vitamin, gak ada isinya. Itu diminum kalau pas mens, berarti ibu lagi gak subur. Begitu ibu udah subur lagi, mensnya udah berhenti, langsung aja Bu minum yang kuningnya. Ya, satu hari ini, besok ininya lagi terus aja ya. Tapi biasanya full sampai 21 tablet, ibu langsung mens lagi. Kalau misalkan Bu 21 hari sampai pilnya habis, ibu teh belum mens lagi, ibu minum yang mana? Kenapa? Ibu kan belum mens, tapi pilnya teh udah habis yang kuning, sisa yang putih. Jadi ibu mau minum yang mana nih? Kenapa Bu? Pinter ya ibu, harus beli lagi ya, beli lagi dan minumnya yang kuning ya, karena ibu belum mens ya. Pokoknya minum yang putih mah kalau ibunya menstruasi. Terus akhirnya hamil ya. Nah, makanya banyak yang kebingungan dari sini ya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan sampai ininya habis belum mens-mens, tinggal yang putihnya, jangan diminum yang putihnya. Beli lagi yang baru, ambil lagi yang kuningnya lagi. Betul Bu. Jadi kalau pil itu kan hormonal, jadi belum tentu minum pil ini semuanya sebulanan langsung mens. Ya, jadi tetap ibu wajib beli lagi aja yang baru, minum lagi yang kuningnya. Yang kuning langsung. Iya. Karena apa? Kalau ibu minum yang putihnya, itu ibu tidak berhabis. Sedangkan ibunya nggak mens, mesti pakai sama suami. Nah, bulan depan yang mual-mual. Ya, itu kejadiannya banyak yang terkumpulkan karena itu ya. Jadi kalau belum mens, ambil beli lagi yang warna kuningnya aja. Ya, sampai nanti benar-benar ibu keluar mens, nah baru ibu minum yang putihnya gitu. Karena yang putihnya nggak ada obat habisnya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut ya. Nah ini Bu kelebihannya, biasanya mengurangi gejala PMS. PMS itu premenstruasi sindrom. Ya, kalau
Biasanya apa aja Bu? Pusing, dismenon, sakit pinggang, mules-mules, iya betul ya. Kemudian melindungi Anda dari penyakit radang panggul, mengurangi resiko kista ovarium, sama sekali tidak mengganggu seks, periode menstruasi lebih teratur, mengurangi resiko kanker endometrium, bisa langsung berhubungan hamil setelah berhenti konsumsi pil KB. Ya karena pil KB busuk Bu, jadi begitu ibu lepas bisa langsung hamil. Ya, kayak nah ini kekurangannya Bu, tidak bisa melindungi dari penyakit kelamin, harus diminum setiap hari dan di jam yang sama. Jangan sampai ini daun nggak kok ada Bu saya minum pil tapi kecap-kecap jamnya ya, kadang jam 8 kadang jam 10. Nah itu nggak efektif ya, harus sama ya itu. Terus bisa meningkatkan tensi atau tekanan darah. Nah ini ibu-ibu kata ya, kalau sudah di screening tensinya tinggi 140/90, tidak boleh menggunakan pil KB ya. Kenapa? Kalau ibu minum pil KB di saat tensi ibu tinggi, nanti tensinya semakin tinggi ya, karena ini Bu nggak boleh ya, bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau ibu tensinya tinggi, minum obat terus, minum pil terus valpoin, nah tiba-tiba nanti jatuh masuk terus ya, itu yang nggak diperbolehkan. Karena apa? Pil ini bisa menyebabkan tensinya menjadi tinggi ya. Kemudian apa? Menyebabkan berbagai efek samping, sakit kepala, ada yang mual, ada yang nyeri payudara, ada yang perubahan mood. Kemarin ada Bu di RW 3 Sukahaji, umurnya 39 tahun, dan ada Bu Abima biasa pakai pil tapi pengen haid, nggak haid, tiba-tiba dia mengeluh mual, pusing. Terus saya bilang, Bu udah SPEK aja. Kata ibunya, enggak ada Bu, saya mah nggak akan ada anak lagi. Tahu dari mana? Kan usianya 39, belum tentu ya. 39 tahun itu masih 1-8. ya, 50 aja ada yang masih subur ya. Ternyata benar ya puskesmas. Nah saya kasih obat dulu, saya cek ternyata hasilnya positif. Jadi jangan sampai gini, pengen lepas pil KB biar mens, tahu-tahu ternyata hamil gitu ya. Kalau memang ibu pengen haid, jangan dulu lepas pil KB. Kalau mau ganti cara, boleh ganti caranya pakai IUD, boleh pakai implan, boleh pakai kondom. Jangan sampai enggak sama sekali. Nah pengen nungguan head tapi tadi KB barijeng hubungan seks siap hari rutin gitu ya. Ya udah kemudian gitu aja. Hamil loh ini usianya sekarang dia 9, kalau 9 berarti udah resiko tinggi ya. Kalau di atas 35 itu sudah beresiko untuk hamil ya Bu ya. Gitu. Masih subur. Belum tahu ya. Nah makanya aku sekarang udah dikasih tahu. Jadi begitu nanti mau udah minum yang kuningnya ya, beli lagi yang kuningnya. Jadi jangan diminum, pokoknya lewatin aja yang kuning. Yang kuning minumnya pas haid karena tidak ada alat kabinnya gitu ya. Oke, terus lanjut ya Bu ya. Nah ini Bu suntik, ini mah banyak ya. Di sini rata-rata suntik ya Bu kabinnya? Suntik ya. Gimana Bu pakai suntik emang? Timbangan badannya terus naik, terus udah head Ya, terus kayak terus kan keluar juga ya baru sebulan. Ya betul. Jadi ibu memang kalau suntik itu isinya hormon ya Bu ya. Mau suntik yang sebulan, mau suntik yang 3 bulan atau 2 bulan itu isinya hormon. Rata-rata memang keluhannya gitu Bu. Berat badan saya jadi membesar, tumbuh di wajah.
Terus selain itu kadang juga ada yang habis disuntik pusing, ada yang mual, udah jelas nggak akan menstruasi. Ya, ada beberapa yang mens tapi hanya flek aja, itu bukan mens tapi karena obatnya mau habis, barulah dia datang flek. Tapi kalau menstruasi rata-rata 3 bulan, 1 bulan, dan 2 bulan itu tidak menstruasi. Ya, kadang juga kering ya Bu ya. Kalau dipakai sama suami rasanya kok kayaknya lendirnya sedikit gitu ya. Karena apa? Ini memang yang diperketat itu lendirnya. Ya, yang di jadi pelet gitu ya Bu ya. Jadi itu kalau misalkan suntik 3 bulan, sebulan, 2 bulan memang efeknya seperti itu. Ke badan juga ngegemukan. Ya. Yang paling aman apa Bu? IUD, iya benar, IUD dan implan Bu. Ya, implan juga di tangan sebelah mana Bu? Kiri ya, di tangan sebelah kiri. Kalau tensinya tinggi boleh nggak Bu pakai implan? Boleh nggak kalau tensinya tinggi pakai implan? Alasannya apa Bu boleh Bu? Karena alat yang dimasukin alat apa hormon? Nih Bu, implan itu yang dimasukkan itu adalah hormon. Ya, jadi kalau misalkan hormon ini dimasukkan ke dalam tubuh ibu, ini namanya hormon progesteron. Ya, itu akan mengentalkan atau mempertebal mukus serviks dan mempertipis rahim. Ya, ini nggak boleh dilakukan atau dipasang pada ibu yang menderita hipertensi. Ya, kalau yang tensinya tinggi cuma bisa IUD, kondom, dan MOW atau MOV steril. Ya, selain itu tidak boleh. Ya, itu. Ada nggak? Nah ini Bu kondom. Ini mah biasanya papanya yang pakai ya. Nah ini IUD Bu. Ada yang tahu nggak Bu IUD itu sekarang sampai berapa tahun Bu? 8? 8 tahun? Nah itu sekarang 5 tahun Bu. Ya sampai 8 tahun. Ya, karena banyak yang berkarat dan segala macam. Ya, jadi 5 tahun. Nah ini Bu efeknya apa? Biasanya hampir semua wanita itu mengalami menstruasi kalau dipasang IUD. Terus efektif untuk mencegah kehamilan sampai 98%. Tidak mengganggu aktivitas seksual, cocok untuk ibu menyusui. Saat dilepas kesuburannya akan kembali dan bisa hamil dengan segera. Bisa digunakan oleh wanita yang sedang menjalani pengobatan apapun, tidak menyebabkan penambahan berat badan. Kamu tadi yang suntik kan tambahan banyak berat badan. Kalau IUD tidak menyebabkan penambahan berat badan, tidak mempengaruhi suasana hati dan gairah seksual, cocok digunakan untuk wanita yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen. Kelemahannya apa? Tubuh kelemahannya tidak bisa melindungi dari penyakit menular seksual, meningkatkan risiko menoragi. Jika seorang wanita terkena penyakit menular seksual saat memeriksa jenis ini, bisa mengalami risiko penyakit radang panggung. Ada risiko kehamilan ektopik yang lebih tinggi jika pembuahan terjadinya di luar rahim. Ya, jadi kelemahannya sih sebenarnya kan sedikit ya Bu, hanya untuk ini aja perlindungan supaya tesnya nggak ada ya. Kalau kelebihannya justru lebih banyak ya. Nah IUD itu Bu ada 2 Bu, ada yang CUT 380A, ada yang progestason apa Novate. Kalau yang di puskesmas cuma ada yang ini Bu, Koper T ya. Kalau yang di praktek-praktek swasta di dokter biasanya ini Bu, progestason atau Novate ya. Nah sama ini kontrasepsi mantap. Ini yang tadi namanya steril ya Bu ya. Kalau yang perempuan namanya MOW, tubertomi. Kalau yang laki-laki namanya vasektomi. Nah, ini dilakukannya di mana? Ini dilakukannya di rumah sakit. Tidak bisa di puskesmas. Yang bisa dilakukan di puskesmas hanya tindakan suntik,
IUD, implan. Selain itu pekerjaannya di rumah sakit ya. Biasanya di anestesi dulu Bu. Anestesi itu berarti di malam dibius. Kalau sudah dibius baru dilakukan tindakan operasi kecil. Kalau tubektomi ini kan Bu ada yang dipotong, ada juga yang diikat ya. Biasanya di atas pusat, 2 jari di atas pusat. Lanjut ya. Nah ini Bu, kontrasepsi udah ya, tadi udah selesai. Ini pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan atau tadi yang disebut sama Kak Asep P2GP. P2GP itu naon sih tadi Bu singkatannya? Pemotongan, perlukaan genitalia perempuan. Genitalia itu apa Bu? Genitalia apa Bu? Alat kelamin, betul, alat kelamin vagina ya. Dari sudut pandang kesehatan ya. Itu kesehatan perempuan dan sunat perempuan. Ada nggak Bu di sini yang anak-anak bayi perempuan suka minta disunat? Nah itu Bu ya, kita akan jelaskan sekarang ya. Masalah kesehatan perempuan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian nasional dan internasional. Dalam SDGs, targetnya 5.3 itu adalah menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Ya, makanya sekarang itu tidak diperbolehkan melakukan sunat pada bayi-bayi perempuan. Apa sih Bu? Nah, Ibu, istilah lain dari female genital mutilation atau FGM adalah pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan. Masyarakat mengenalnya dengan istilah sunat perempuan. P2GP adalah seluruh bentuk pemotongan alat kelamin perempuan, baik sebagian ataupun keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan dengan alasan di luar kepentingan medis. FGM merupakan salah satu bentuk praktek berbahaya terhadap perempuan yang sangat ditentang oleh masyarakat global dan dianggap melanggar hak asasi manusia. FGM mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah ini Bu, biasanya Bu di Indonesia itu dilakukannya tipe 1 dan tipe 4, yaitu dipotong klitorisnya sebagian. Jadi kalau misalkan ibu-ibu teh ke Bu Bidan ini bayi saya perempuan mau disunat, ya yang disunat kan kalau laki-laki pakai di sini ya kulitnya dipotong, karena kan di kulitnya itu biasanya ada sisa-sisa kencing. Ya kalau perempuan itu di klitorisnya, klitoris itu yang bagian paling atas Bu, ya yang nyentil. Ya sebesar kacang lah sedikit ya. Nah itu teh digores pakai alat jahit atau garut jahit ya. Nih biasanya itu yang dilakukan oleh ibu bidan ya. Kemudian yang kedua itu apa ini teh? Pemotongan klitoris dan labia minora sebagian. Ini mah sampai ke bibirnya. Tapi di Indonesia mah enggak Bu. Di Indonesia mah hanya yang ini aja nih, bagian atasnya aja ya. Terus ada yang penyuntikan orificium vagina dengan pembuatan tertutup dengan memotong dan mengaposisi labia minora dan atau labia majora dengan aplikasi eksisi klitoris. Ini juga nggak ada Bu ini namanya. Terus semua prosedur berbahaya lainnya yang dilakukan pada alat kelamin perempuan untuk tujuan non medis, misalnya dengan menusuk, melubangi, mengiris, menggores, dan melakukan kauterisasi. Biasanya yang ada di Indonesia itu yang nomor 1 dan nomor 4 ya. Nah ini Bu, perbedaan alat kelamin perempuan dan laki-laki. Ini Bu, di klitoris ini Bu, kalau yang disunat itu ininya dipotong atau digores sebagian.
kejadian. Ya, kalau yang laki-laki, nah laki-laki mah kan ini Bu, awalnya kayak gini Bu. Kalau belum disunat kan ya, belum keluar bentuk ya. Nah begitu disunat, dia akan keluar bentuk dan di mulutnya ini udah nggak ada sisa-sisa air kencing, ya. Karena air kencingnya keluar dari sini. Kalau perempuan, air kencingnya kan ada di sini Bu, ya. Vagina ada di sini, klitoris ada di sini. Jadi tidak mempengaruhi mau dia kencing, mau dia berhubungan seks, itu tidak berpengaruh. Makanya kenapa juga apa alasannya perempuan itu harus disunat? Ya, sedangkan tidak ada alasan medis. Kalau laki-laki udah pasti Bu alasan medisnya. Kalau dia tidak disunat, ini Bu di sekitar sini pasti akan ada air kencing, sisa air kencing. Ya, nah itu yang tadi kenapa harus disunat kalau laki-laki ya. Oke, nah ini Bu dampaknya ada terjadi komplikasi segera, ada yang dampak panjang, ada yang dampak psikologis. Yang komplikasi segera berbeda dengan sunat laki-laki yang menggunakan obat bius atau anestesi. Sunat pada perempuan biasanya tidak menggunakan obat bius sehingga perempuan dapat mengalami nyeri yang hebat. Terus organ genitalia eksternal perempuan memiliki persyaratan dan pembuluh darah yang banyak sehingga tindakan P2GP dapat menimbulkan perdarahan yang hebat. Apabila perlukaan tidak dirawat dengan baik akan menimbulkan infeksi, pembengkakan pada jaringan dan sulit kencing. Kalau yang jangka panjang, Bu, biasanya menyebabkan penurunan respons serta kepuasan seksual. Nah, Bu, rata-rata yang perempuan disunat memang tidak bisa menikmati klimaks ketika berhubungan seks. Ya, karena kan kalau klimaksnya itu ada di klitoris kalau perempuan ya. Karena klitorisnya dibuang atau disobek, jadi menyebabkan penurunan respon serta kepuasan seksual. Dampak psikologisnya traumatis bagi anak perempuan. Ya. Nah ini Bu, hasil penelitian di Indonesia Bu, bahwa hitam perempuan itu hanya merupakan adat istiadat yang turun-temurun sejak lama. Benar nggak Bu? Benar ya. Yang kedua, hitam perempuan dengan melakukan pembukaan alat genitalia perempuan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan perempuan. Yang ketiga, hitam perempuan tidak mempunyai alasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Tahu di dalam Al-Quran dan hadisnya juga tidak ada alasan untuk menyunat bayi-bayi perempuan. Nah, kemudian pernikahan hitam perempuan terus berlangsung di masyarakat karena berakar pada tradisi budaya yang turun-temurun. Masyarakat tidak mengindahkan adanya peraturan berupa fatwa MUI atau Permenkes mengenai sunat perempuan. Tenaga kesehatan tidak melakukan dan mempromosikan praktik sunat perempuan. Sebanyak 92,7% istri dan 91,6% suami menyatakan bahwa alasan masih diberlakukannya P2GP di masyarakat daerah tempat tinggalnya karena perintah agama. Petugas yang melakukan sunat sebanyak 61% dilakukan oleh tenaga tradisional dan oleh tenaga medis hanya 38,5%. Bukan. Nah ini Bu, peraturannya ini Bu, kenapa kita nggak boleh lagi ada sunat dari perempuan? SE Dirjen Bina Kesmas nomor HK 0007131047A tahun 2006. Semenjak tahun 2006 diberlakukannya surat edaran ini, sudah tidak diperbolehkan untuk sunat bagi bayi perempuan, ya. Jadi sudah dilarang Bu. Nih, ada juga dari Ikatan Dokter Objin juga mengeluarkan surat di tahun 2008. Ada juga dari Bidan juga sama tahun 2008. Dari Dokter Anak Indonesia juga sama Bu, dari tahun 2007 sudah tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kesimpulannya apa Bu? Nih, praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan atau P2GP bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan atas indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya apa bagi kesehatan. Ya, yang kedua, pencegahan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan serta pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makanya ini nyambung, nanti ada materi dari Bidan RI tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya,
bahwa dari sini juga P2GP itu tidak memperbolehkan bayi balita atau perempuan disakiti dengan cara disunat. Ya, karena apa? Tidak ada manfaatnya. Ya, kecuali kalau laki-laki mah disunat itu bermanfaat. Karena apa? Biar si kotoran-kotoran kencingnya tidak tumpuk mengendap di dalam. Ya, kalau perempuan mah udah jelas Bu, tadi juga lubangnya beda ya. Lubang kencing, klitoris sama lubang vagina. Di bawah ada satu lagi lubang anus. Ya, yang disunat bagian apa? Yang klitoris. Nah, klitoris itu untuk apa? Gitu kan? Kan nggak ada indikasi medis untuk kenapa harus dibuang gitu. Justru kalau dia dibuang si klitoris itu, dia akan mempengaruhi kekuatan seksual dari seorang perempuan. Yang harusnya perempuan tersebut menikmati klimaks ya Bu ya, kalau laki-laki teh. Nah ini mah perempuan kalau disunat tidak bisa menikmati ke klimaksnya itu, gitu ya. Makanya kenapa sekarang sok ibu-ibu kalau ke puskesmas pasti nggak boleh. Boleh Bu, udah tidak diperbolehkan untuk disunat kalau perempuan. Kecuali zaman dahulu, udah ya tahun 2006 ke bawah, gitu ya. Itu disunat, saya juga dulu disunat karena mungkin orang tua saya juga belum tahu dan belum keluar surat edaran ini Bu ya, karena kan kelahiran sudah tua dan dia dari belum keluar nih edaran ini kan keluarnya tadi ya Bu tahun 2006, 2008, 2007 ya. Jadi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk disunat ya. Jadi ibu udah tahu ya sekarang ya, kalau perempuan tidak boleh lagi disunat ya. Oke deh, udah selesai dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak ibu-ibu? Udah cukup paham? Nah, Betul, silakan yang ingin bertanya. Ibu mau nanya Bu, kan saya udah hampir 10 tahun lebih nggak menstruasi, umurnya 42 tahun. Itu gimana Bu? adiknya itu udah menikah Bu? Udah Punya anak? udah Berapa anaknya? 2 2. Sebelumnya pakai KB apa Bu? sampai suntik kurangin suntik udah 10 tahunan yang lalu. Oh, udah 10 tahun yang lalu lepas KB suntik. KB suntiknya waktu itu sampai berapa lama Bu? Dari anak pertama lahir sampai anaknya umur 10 tahunan. Wah, iya lama juga ya. Nah ini ibu-ibu, jadi kalau kita pakai KB itu ada batasan maksimalnya. Ya, maksimal menggunakan KB hormonal itu 5 tahun. Sama, 5 tahun. Setelah 5 tahun ibu harus berganti cara. Karena kalau ibu tidak berganti cara, berarti hormonnya semakin ditumpuk nih. Disuntik, ditumpuk lagi, semakin mengacaukan hormon yang membuat menstruasi. Akhirnya kacau dan tidak mens. Ya, mau lepas berapa tahun pun kadang susah untuk menstruasinya karena terlalu lama mengendap si hormonnya. Kan hormon di dalam tubuh kita juga ada ya Bu, ada progesteron, ada estrogen. Nah kalau kita suntik 3 bulan itu ditambahin progesteronnya terus, ditambahan ya, jadi nggak bisa itu mens ya, karena lepasnya juga lama dan suntiknya juga lama, akhirnya mensnya juga lama, nggak mens. Nah untuk solusinya ya Bu, mungkin solusinya ya, kan sekarang usianya berapa Bu? 42. Nah 42 tahun, berat badannya berapa Bu? Gemuk nggak? Tapi nggak terlalu gemuk ya. Nah kalau saran saya Bu, coba dulu ubah perilaku hidupnya ya, olahraga yang terpenting seminggu 2 kali, minimal 1 kali olahraga itu 1 jam. Olahraga itu bukan nyuci ya Bu ya, saya di sini kadang-kadang ibu olahraga tiap hari nyuci, nyesel, gimana nyapu, ngepel, itu bukan olahraga, itu mah aktivitas. Kalau yang dimaksudnya olahraga itu jalan kaki, lari, senam, zumba, nge-gym, itu namanya olahraga ya. Selain olahraga yang kedua apa Bu? Pola makan, perbanyak makan sayur dan buah ya, dipancing dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, hindari stres. Semakin ibu stres, semakin ibu memikirkan saya nggak mens ya, kapan ini saya mens, itu semakin juga mempengaruhi, nggak akan turun itu hormonnya ya.
Kalau itu badan gimana? Gemuk. Iya betul. Tadi yang saya bilang Bu, hormonal itu rata-rata berat badannya gemuk meningkat. Ya, jadi kalau mau Bu pil yang kalau ganti, yaitu sarannya Ayudi. Pasti pada mau kesian gitu ya. Tapi kalaupun misalkan ibu pengen ganti pil, ada pil yang bisa membuat ibu teh langsing atau misalkan nggak terlalu gemuk. Namanya pil Diana. Ya, tapi pil Diana itu harganya lumayan mahal gitu ya Bu. 100 ribuan itu satu strip. Kalau suntik juga sama karena hormon ya Bu ya. Jadi tidak ada yang 100% bisa memperkecil berat badan gitu. Biasanya memang pasti ada kenaikan berat badan. Ya betul. Pil sekali pil Diana dan pil Yasmin tadi harganya ya lumayan gitu ya. Kalau suntik Bu sama karena hormon jadi rata-rata suntik 3 bulan, suntik 2 bulan, suntik 1 bulan pasti ada kenaikan berat badan. Boleh, bisa Bu. Cuma kalau pemasangan Ayudi Bu di puskesmas kan gratis. Ya, pakai BPJS bawa gratis. Kalau dicabut, kalau mau gratis ya harus sesuai waktunya. Kan tadi minimal 5 tahun ya. Jadi 5 tahun dibuka itu gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau misalkan ibu tadi bilang kayaknya 2 tahun deh dicabut, paling nanti pas pencabutannya berbayar karena belum waktunya dicabut tapi ibu pengen dicabut gitu. Misalkan kayak punya anak lagi gitu ya, nah itu harus berbayar. Dibayarnya berapa? Kalau di puskesmas 105.000 itu untuk tindakannya. Kalau untuk pendaftarannya 15.000, jadi itu kurang lebih bawah 150 ribuan nah gitu. Tapi kalau untuk pasang dan bongkar pasang di waktu yang tepat kan akan ditarik apapun, pasti gratis gitu. Sakit kalau sakit mah menurut kayak ibu mes aja sih, hari pertama hari kedua. Di sini ada yang pasang Ayudi nggak? Ibu ya, nah gimana Bu cerita itu? Gimana Bu pas pasang Ayudi? Apa biar bermuatan? Nah, gimana Bu? Pasangnya aku pas lagi udah lahiran pas sesak. Oh iya benar. Terus? Sekarang akhirnya jadi lancar. Kayaknya lancar ya Bu ya. Berat badan gimana Pak? Tetap segitu. Stabil ya? Ya stabil. Nah itu berarti benar bagus. Cuma takutnya kan ada yang ngomong teman misalkan saya mau ikut Ayudi, nggak mau katanya Ayudi juga ada yang hamil, itu gimana? Nah gini Bu, untuk semua alat KB itu kan yang bikin manusia ya Bu ya. Nah sedangkan kehamilan mah Allah ya yang menakdirkan mah gitu ya. Cuma memang Bu, untuk Ayudi dan implan itu kadar gejala-gejalanya lebih sedikit dibanding disuntik maupun pil, apalagi kondomnya. Jadi misalkan nih 10 orang pakai kondom, itu yang gagal bisa 8. Dari 10 orang yang pakai pil, yang gagal bisa 7. Dari 10 yang dipasang Ayudi, yang gagal paling 4. Dari 10 yang pasang implan, yang gagal paling 3. Ya, yang disetelin pun Bu, ada juga yang gagal. Ya, saya ada pasien turunan babakan sudah disetelin tetapi hamil. Ya, jadi balik lagi Bu, kita cuma bisa berusaha, berikhtiar karena kita cuma bisa bikin ya Bu ya. Tapi balik lagi Allah yang menakdirkan apakah si ibu ini hamil atau enggak. Tapi dengan dilakukannya screening, kita juga nggak asal ngasal ya Bu ya. Kalau Ayudi mau dipasang Ayudi harus ditanya dulu, ibu mensnya kapan? Udah mens apa belum? Ya, kalau misalkan belum mens, dia tidak pakai KB apapun, kita anjurkan untuk di test pack. Ya, kalau test packnya hasilnya negatif, baru kita lakukan pemasangan. Pemasangan Ayudi pun nggak bisa, ibu udah pasang Ayudi harus bisa, nggak bisa Bu. Jadi kalau dilakukan pemasangan Ayudi itu Bu, dibuka dulu, dilihat dulu rahimnya, diukur dulu panjangnya. Kalau panjangnya pas sesuai, normalnya itu 5-9 cm, itu baru kita pasang Ayudi. Tapi kalau ukuran rahimnya kurang dari 5 atau lebih dari 9 cm, itu kita nggak boleh pasang.
itu kemungkinan besar kegagalannya ada di situ. Misalkan nih rahimnya kepanjangan 10 cm tapi tetap gue udah ngangkang dipasang gue, akhirnya kan hamil. Ya, kalau kita sesuai prosedur, insya Allah Bu udah ditapis sedemikian rupa sebelum dilakukan tindakan dites dulu hasilnya negatif, insya Allah ke depannya juga negatif. Jangan dipaksa gitu, jangan karena itu ya bisa saya jangan diadili, tapi kan secara medisnya tidak bisa gitu ya, kurang dari 5 cm juga nggak bisa Bu, karena apa? Itu yang ditakutkan kegagalan terjadi kehamilan. Yang kedua apa? Kehubungan seksual ke suami, mojos-mojos. Kan ada yang kayak gini, nyosok-nyosok, mojos-mojos. Ya, nah itu kemungkinan juga karena itu Bu. Jadi kita mah sesuai dengan prosedur deh. Insya Allah kalau sesuai dengan prosedur mah aman. Gitu. Ya, kalau normal-normal aja insya Allah aman. Gitu. Ya. Jadi apapun itu usaha kita pertama screening dulu. Bener nggak ibunya nggak lagi hamil? Kan kebanyakan di KB udah gue di KB tidak dilakukan penapisan, harusnya kan ditapis dulu si ibu teh mens nggak, mensnya kapan, udah negatif belum mensnya. Takutnya gini Bu, bilangnya itu kan mens Bu sehari gitu ya, ternyata itu teh flag pas hamil kan ada yang bilang hamil 5 bulan flag sehari gitu ya, terus dipasang jojo bulan katanya udah isi 2 bulan atau 3 bulan, berarti kan sebelum dipasang sudah hamil gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita juga sebagai medis harus melakukan wawancara yang sangat detail untuk menentukan benar-benar pasien ini kan benar udah lagi hamil gitu. Karena yang disteril itu juga yang dibawakan sama Bu, katanya dikasih tahu ini Bu udah mens belum, katanya saya udah lagi mens gitu ya. Jadi dokternya nggak lakukan tes disteril weh, jodoh bulan harapnya kayak aja 4 bulan kan, berarti kan sebelum ditindak sudah hamil gitu. Itu yang membuat prosedur kita hanya dianggap gagal gitu, padahal dari awal screeningnya sudah hamil ya. Jadi itu paling ya, jadi pastikan benar-benar kita itu dalam keadaan tidak hamil ya. Kalau udah sesuai prosedurnya tapi tetap hamil, berarti ya kuasa dari Allah, karena kita hanya bisa berusaha tidak berusaha. Tapi balik lagi kalau Allah menakdirkan untuk hamil ya hamil ya, cuma tingkat kegagalannya jauh lebih rendah sih. IUD sama implan itu jauh lebih rendah daripada ibu pakai suntik atau pil atau kondom ya. Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan jangan Bu? Kalau masih posisi di kami suntik yang 3 bulan terus mau ganti IUD gimana? Boleh? Nah, bagus, betul Bu pertanyaannya ya. Jadi kalau yang suntik 3 bulan kan otomatis nggak mens ya. Nah, Ibu kalau mau ganti IUD pas jadwal kunjungan ulang suntik. Ya, kan suntik 3 bulan suka ada kunjungan ulangnya ya. Misalkan saya disuntik tanggal 10 bulan Januari, berarti diulangnya teh April tanggal 3 biasanya ya. Nah, Ibu sebelum tanggal 3 atau pas tanggal 3 datang ke puskesmas bilang mau ganti IUD. Saat itu juga langsung bisa diganti. Jadi tidak perlu menunggu mens. Kecuali gini Bu, Ibu teh disuntik tanggal 10 Januari, kudunya datangnya 3 April. Ibu datangnya 10 April. Nah, itu nggak bisa langsung dipasang. Paling kita anjurin tes dulu. Kalau di tes hasilnya negatif baru bisa dipasang. Tapi kalau Ibu jadwal kunjungan ulangnya juga masih belum telat, nggak usah di tes pun bisa langsung ganti IUD. Ya. Udah jelas Bu? Jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Atau udah cukup? Kalau terus pokoknya mah ya, sini mah. Sip. Hatur nuhun ibu-ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyalahi atau menyinggung perasaan ibu-ibu semua di sini. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jelek. Ya, hatur nuhun. Saya kembalikan lagi ke Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tina. Gimana ibu-ibu sudah mengerti? Sudah terpapar ya? P2G apa tadi?
Tahu? Boleh enggak? Enggak boleh berarti ya. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Lanjut ini lanjut. Lanjut. Oke, kalau begitu kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Nah, tema ini akan disampaikan oleh Bidan Elgi Deliana Putri. Yeay, tepuk tangan. Yang semangat dong ibu-ibu. Udah kenal ini Bidan Elgi? Udah kenal ya. Berarti udah usah pelayanannya di puskesmas di Rabu gitu. Oke, Bidan Elgi, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan Ke situ depan belakang itu. Kamu sini dulu El. Ini next, ini back. Kekerasan pada anak dan perlindungan hak asasi anak. Apa itu kekerasan pada anak? Kekerasan pada anak adalah isu mendesak yang memerlukan perhatian serius dalam presentasi ini. Kita akan membahas dampak hukum yang berlaku serta peran masyarakat dan solusi untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Memahami kekerasan pada anak dan perlindungan hak asasi anak. Definisi kekerasan pada anak adalah tindakan yang merugikan secara fisik, emosional, atau secara seksual yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Tempat terjadinya kekerasan anak biasanya seperti di sekolah, di rumah, hingga penting untuk meningkatkan kesadaran di semua area. Bentuk kekerasan anak ini bervariasi, meliputi kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Masing-masing memiliki dampak yang merugikan bagi anak. Kayak mungkin di sekolah muridnya biasa ada yang bully kayak gitu. Terus ini emosional, biasanya anak-anak suka dimarahin kayak gitu. Ini juga perilaku seksual kayak gitu yang suka ada anak-anak teh namanya teh. Terus ini juga Bun, dampak kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami masalah psikologis, perkembangan sosial, dan kesehatan yang serius di kemudian hari. Jadi kayak apa ya, punya trauma sendiri gini kayak gitu ya Bu ya. Peran masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran dan melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Misalnya kalau ibu melihat kayak ada kekerasan anak misalnya di lingkungan, boleh bisa melaporkannya ke RW, RT, RW setempat kayak gitu Bu. Penyebab kekerasan pada anak dan dampaknya, nah ini tadi memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memicu kekerasan terhadap anak. Misalnya faktor sosial, ketidakstabilan keluarga, bisa dari kemiskinan, norma yang salah, kekurangannya pendidikan, pengangguran, diskriminasi gender. Seperti itu ya. Kekerasan pada anak
Trauma fisik dan mental. Kekerasan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan. Gangguan psikologis, anak akan mengalami kekerasan rentan terhadap gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan yang berlanjut sampai dewasa. Ini mah anaknya bisa jadi kayak yang murung kayak gitu terus susah beradaptasi sama teman-temannya kayak gitu. Terus masalah kesehatan fisik, kekerasan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti luka serius atau penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak kayak tadi ya yang trauma itu. Terus kesulitan berinteraksi sosial. Anak korban kekerasan sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan dapat mengalami hambatan dalam perkembangan akademis mereka. Lalu pentingnya tindakan pencegahan. Memahami dampak sangat penting agar kita dapat lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Nah, Ibu, hak asasi anak dan perlindungannya. Nah, anak juga memerlukan hak untuk hidup, melindungi anak-anak agar dapat hidup aman. Kayak misalnya ngasih makan, minuman yang layak kayak gitu Bu. Pakaian juga, terus pendidikan juga, menjamin akses pendidikan yang layak, kesehatan anak, memberikan layanan kesehatan yang baik, cegah kekerasan, mencegah semua bentuk kekerasan, kesadaran hak pentingnya pemahaman hak anak. Nah, ini peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam melindungi hak anak dan mencegah kekerasan. Tingkat kesadaran hak anak melalui program edukasi yang efektif. Lalu bentuk komunitas peduli anak pendukung dari lingkungan sekitar sangat penting. Pernah nggak Ibu dengar kata-kata anak adalah peniru kayak gitu, pernah dengar nggak Bu? Nah, kayak gitu Bu. Dan jadi suka niru gitu ya kayak orang tua gitu. Terus dari teman-teman sekitar kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya melihat orang tuanya misalnya berantem kayak gitu depan anak, nah itu bisa jadi di otaknya tersimpan gitu ya, di memorinya nanti ya bisa jadi kita update ya Bu ya videonya iya, nah iya betul gitu Bu. Terus kayak di lingkungan gitu ya, misalnya anak-anak yang bilang kasar atau apa kan bisa kayaknya Bu ikutin kayak gitu Bu. Terus nih Bu tadi yang laporkan kasus kekerasan, nah ini bisa tadi dilaporin ke RT RW setempat boleh kayak gitu Bu. Lalu pendidikan dan kesadaran publik dalam mencegah kekerasan anak. Nih Bu, pentingnya pendidikan adalah fondasi utama untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan membangun lingkungan yang aman bagi mereka. Ini pelatihan orang tua, memberikan pelatihan kepada orang tua terhadap pengasuh yang positif. Pendidikan hak anak, mengintegrasi pendidikan hak anak di sekolah, membantu dan memahami hak-hak mereka. Terus kampanye kesadaran publik, meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mendidik masyarakat tentang dampak serius dari kekerasan terhadap anak. Meningkatkan pengetahuan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, kita dapat mengurangi resiko dari kekerasan terhadap anak. Peran komunitas harus berperan aktif dalam mendukung program pendidikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Dampak positif pendidikan yang dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi perilaku kekerasan dan menciptakan generasi yang lebih baik.
Ini Bu, peran pemerintah dalam perlindungan anak. Ini tuh menyusun undang-undang yang lebih ketat. Jadi sekarang mah kalau ada kekerasan anak teh ada undang-undangnya Bu, gitu. Jadi bisa dilaporkan dan ada undang-undangnya seperti itu. Terus pembentukan lembaga perlindungan anak, program rehabilitas bagi anak, sosialisasi pentingnya perlindungan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak, lalu kerjasama dengan organisasi masyarakat. Nih, dampak kekerasan pada anak. Contoh nyata dari anak yang mengalami kekerasan menunjukkan efek yang merusak pada kehidupan mereka. Kekerasan fisik yang dialami seorang anak berusia 10 tahun menyebabkan dampak negatif bagi perkembangan mental dan emosionalnya. Ini gangguan belajar. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami kesulitan dalam belajar dan berkonsentrasi di sekolahnya. Masalah emosional, kekerasan mengarah pada gangguan emosi seperti kecemasan. Lalu tindakan segeranya, kasus-kasus ini menekankan perlunya tindakan segera. Biasanya deh suka ada apa sih kayak direhab gitu di minggu. Terus ya kenapa kok? Nah ya gitu. Terus perlindungan anak, perlunya kebijakan dan tindakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan menjamin hak asasi mereka. Nih, strategi solusi untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Program edukasi untuk orang tua, menyediakan informasi dan pelatihan bagi orang tua dan guru untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan pemahaman hak anak. Melatih keterampilan sosial, mengajarkan anak keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan. Ini mah kayak ini barunya sekolah gitu, kayak di TK kayak gitu Bu. Awalnya PAUD mungkin. Terus kolaborasi antar lembaga, menggandeng berbagai lembaga dan organisasi untuk menyediakan dukungan yang komprehensif dalam melindungi anak. Pentingnya dukungan psikologis bagi anak korban kekerasan. Dukungan psikologis esensial untuk anak. Dukungan ini membantu hak anak mengalami trauma kekerasan agar dapat pulih dengan baik. Terapi individu dan kelompok, membantu proses penyembuhan, memberikan kesempatan bagi anak untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Konseling untuk orang tua, meningkatkan pemahaman, memberikan orang tua alat untuk mendukung anak mereka secara lebih efektif. Program rehabilitasi yang tadi melibatkan aspek fisik, emosional, dan sosial. Kita dapat berkontribusi dalam pemulihan mereka, memberikan dukungan yang tepat dalam langkah awal untuk membantu anak pulih dari trauma yang dialami. Kesimpulannya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam meningkatkan kesadaran tentang hak anak dan dampak kekerasan terhadap mereka agar lebih peduli dalam perlindungan anak. Jadi biasanya suka ada kayak gini ya Bu ya, diadakan penyuluhan kayak gitu Bu, biar lebih tahu gitu ya tentang ini gitu, kekerasan pada anak. Terus memperkuat kebijakan perlindungan anak. Kebijakan yang kuat dan tegas harus ditetapkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk penegakan hukum yang lebih baik dan dukungan bagi korban. Mengembangkan program preventif yang efektif. Program yang dirancang untuk mencegah kekerasan terhadap anak harus diimplementasikan, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi orang tua dan masyarakat. Seperti itu Bu. Udah dah sedikit ya aku mah. Gak banyak.
Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Terus sekarang mah ada ini kan Bu, inovasi kayak misalnya teh harus mendekap anak selama 20 detik. Ya. Buat apa? Cinggu itu teh. Iya bener. Jadi buat anak teh jadi ngerasa disayangi kayak gitu Bu, di ini ya gitu sekarang Bu mau anaknya iya benar kayak gitu Bu, mau anaknya soleh pisan, bagus pisan ditangcuk gue Bu. Iya gitu kalau ya emang itu mau misalnya Bu anaknya bagus pisan ditangcuk gue Bu 20 detik minimal kayak gitu. Ya gitu Bu. Si bungsu aja, dan yang itu mah udah gede ya. Kenapa kamu peluk udah gede juga. Saya biar gitu jadi ngerasain, jadi kayak apa ya, punya teman gitu ini di rumahku kayak misalnya di sekolah kan kadang anak mah nggak berani cerita di ibu kayak gitu. Itu kayak 20 detik minimal. Punya ngeluh cina. Kalau nggak dia yang cerita ya tuh mau curhat ya kayak Babu ya ini weh cerita nggak jangan dipaksa juga, paling ya ditanya atau apa gitu pelan-pelan gitu weh Bu, banyak ujung juga Bro. Emang masa anak-anak kunaon jadi si mama teh sudah ujung-ujungnya gak Bro. Gitu weh Bu. Iya betul pelan-pelan weh. Itu karena ada apa ya kadang anaknya suka nggak mau dicerita gitu ini Bu di sekolah ada apa gitu. Misalnya ada ngebully atau apa gitu kan paling diem gitu nggak berani cerita ke orang tua gitu. Paling dikit-dikit gitu. Kalau nggak tanya sekolahnya hari ini ada PR apa gitu biasanya Bu. Iya betul gitu Bu. Gimana teman-teman atau apa gitu. Anak suka kalau sekolah tapi nggak sekolah iya gitu kan pelan-pelan Bu, nanti kan kalau misalnya anak kalau udah dekat mah enak gitu ya Bu sama orang tua jadi mau ada apa-apa teh cerita gitu kayaknya efek dari orang tuanya juga sih kadang ada yang kalau anak pasti kayak ada pengen ada cerita nih di sekolah tapi di sekolah ada yang seminat mendingan ribut karunya ya jadi gimana orang tuanya juga kadang orang tua iya jangan atau karunya paling nanti aja itu karunya iya paling nggak kalau nggak dengerin oh iya oh gitu karunya dia takutnya deh nanti larinya ke apa gitu ini takutnya minta dengerin curhatnya ke siapa gitu bukan ke teman kadang ke teman yang salah atau apa gitu kan ibu nggak tahu kan kalau orang tua sendiri mah yang nggak mungkin ya Bu dirumuskan atau apa gitu takutnya kan kalau teman mah nggak tahu ya Bu bisa gitu udah yuk nggak tahu itu ibu-ibu udah ada yang mau ditanyakan lagi ibu ya cuma sedikit aja dah setelah banyak udah ya mungkin cukup dari saya. Terima kasih ibu-ibu sudah mau mendengarkan penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk yang meriah dong untuk Wina LG. Gimana nih ibu-ibu belum mengerti? Ini kayak pembawahan materi ini kayaknya sedih banget ya. Mungkin bidan LG ada akhirat. Ya itu tidak bisa, memang mungkin ya tidak bisa dipungkiri, kita semua, kita ataupun ibu-ibu semua pasti mengalami yang namanya kekerasan atau bully. Pernah kan? Karena kekerasan itu secara general banyak banget ya, bisa ditimbulkan dari orang tua sendiri, orang lain gitu ya. Dan bully itu juga tidak hanya ada di sekolah aja gitu. Bully juga ada di kalangan masyarakat, benar nggak? Nah, ngomong lagi banget itu benar bully ya, itu benar-benar menjatuhkan sosialita manusia gitu. Tuh. Dan mengganggu mental gitu ya. Kalau sakit banget itu sok akibat ya. Kalau akibat yang baik mah ya bagusnya, ini mah akibat kalau goreng batur gitu ya. Yang sering memeraskan. Ya sering apa? Memeraskan. Tuh gitu. Jadi yang namanya bully itu perundungan ya. Perundungan itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan ke siapapun ya. Di sekolah, bahkan di tempat kerja pun. Nah, makanya daripada itu kita semua harus memperhatikan, harus aware akan itu. Nah, ini kan musim tahun ajaran baru, benar gak? Tahun ajaran baru MPLS-nya udah beres belum? Udah ya. Ada ibu-ibu yang masuk ke sekolah baru masuk sekolah, misalnya masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, ada ya. Nah, itu bakal pengetahuan, kasih tahu, edukasi dan informasi ke anak-anaknya. Adek, nanti kalau misalnya ada yang ngebully, jangan takut, lawan, laporkan ya, betul nggak? Betul, jangan diem, karena bully ini kan seperti yang tadi udah dijelaskan ya, akan mempengaruhi secara mental, fisik, dan emosional yang tidak stabil ya, seperti itu. Kasih tahu, tapi kadang-kadang nih perilaku bully misalnya ke orang lain kan melawan refleks ya, itu refleks manusia. Nah, tolong lawannya dengan cara yang elegan. Jangan langsung jambak-jambakan, jangan langsung nanti besi kena pasal. Ayo masih gitu. Yang tadinya misalnya si A ngebully si B, yang jelek harusnya si A dong, karena kan si A ngebully, berperilaku seperti itu. Tapi ini malah berbalik negatif ke yang kena bulinya. Nah, seperti itu. Itu makanya pentingnya edukasi dan informasi. Itu harus dilarang, harus dilaporkan. Setuju? Setuju. Nah, kalau begitu, ada yang ingin ditanyakan kembali, ibu-ibu? Gak ada. Oke, udah mengerti? Nah, nanti kalau misalnya mau materinya, mau soalnya nanti ke ibu kader pos yang udah aja ya. Boleh. Nah, untuk sekarang kita perfotoan bersama dulu ya. Perfotoannya kayak gimana ya? Posisinya di sini. Boleh, ya tuh boleh. Ya. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada nanya. Iya, maksudnya kelihatan bisa juga gitu Bu, apa namanya judul penyuluhannya. Yang di depan kayaknya yang bawa balita deh. Cek, ayo. Yang bawa balita. Ibu kader ada nggak ya yang bisa minta bantuan buat bapak buat motongin kita? Kadernya juga harus ikut. Iya, harus ikut. Ayo ada yang terdepan ke sini, yuk. Oh, boleh. Nah, gitu dong. Toksis kita soalnya dipakai. Belum di stop recording. Ayo ibu-ibu, kita mendokumentasikan terlebih dahulu ya momen acara kita.
dalam acara penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi KB Bakti P2KB dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Tapi hari motornya iya. Oh, ininya berarti dimundurin mejanya, benar nggak sih? Ininya sama aku yang sabar ya, kita atur dulu frame kameranya. aku di sini aja. Bisa dirapetin lagi ya. Pakai timer Bentar ya. agak di ini atau di ini di kakinya aja di kebawahin. Lanjut.
Ya, siap-siap. Mbak, dicek dulu ya. Dulu Bu. Silakan yang kerudungnya rada nyengsol bolehnya di yang udah rada hinyai di elap-elap silakan. Kalau pilih seksual. Jangan lihat. Beda. Siap. Satu. Nah, coba cek dulu. Tadi yang pertama gagal katanya ya. Oh iya yang pertama. Rada ngebelur. Nah, lagi ya sekarang bergaya Bu. Lihat dulu, Bel. Bagus, oke, terima kasih kembali ke tempat masing-masing. Oh iya betul, betul ada nasi box ya. Silakan ibu-ibu boleh duduk kembali. Punten Ibu Kader nasi boxnya ya. Langsung pulang katanya. Langsung pulang. Ya boleh nanti kita penutupan dulu ya. Baik ibu-ibu semuanya, usai sudah acara kita pada hari ini dalam rangka kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi KB praktik P2BT dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesehatan penyandang disabilitas. Kami dari PTD Puskesmas Sukahaji mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya, dan maaf atas segala kekurangannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan atau kegiatan selanjutnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang